Berasnya kita kirim ke Bandung, ke Garut, ke Tegal, ke Brebes. Semakin hari semakin banyak permintaan beras itu, karena kualitas kita berasnya bagus. Akhirnya pabrik selip tersebut kita bayarin. Kita bayar itu 3M. Saya kaget si Agus bisa bayarin pabrik itu. Gus, kamu uangnya ada? Ada, tenang. Kalau kamu mau kaya, saya kasih jalannya. Selama 7 hari itu mati geni. Di malam ketiga saya paling gak kuat itu. Karena apa? Sosok-sosok tersebut bener-bener nyata. Sebelah kiri bawa kampak, sebelah kanan bawa pedang, kayak mau bunuh saya. Jan, sini. Katanya kamu pengen tahu dapatnya saya selama 7 hari di sana. Saya masuk, ada 2 karung di situ, tumpuk-tumpuk. Pas saya lihat, itu kalau diibaratkan kalung 50 kilo. Beli mobil lah, truk itu, beli sawah sendiri, bangun rumah sendiri. Ini istrinya tahu nggak si Agus melakukan pesugihan? Tidak tahu. Nggak tahu. Yang tahu cuma saya. Rahasia ya? Iya. Menyusuri hangatnya malam di warkop pinggir jalan, Mas Ojan terduduk santai sambil menunggu tim MM datang. Aroma kopi menjadi teman ketika malam semakin kelam. Hingga jemputan datang membawa kisah mencekam. Kisah yang hampir menjerumuskan pada jalan kesesatan. Kini menjadi pelajaran bagi semua yang mendengarkan. Apabila saya udah di warung kopi nih, saya nggak bisa telepon karena rame. Nanti kalau udah datang di depan gang aja, Mbak. Oke Mas, kita udah deket ya. Pengalaman seorang pria yang bertemu sosok nenek tua yang menyarankan untuk pesugihan di petilasan rahasia karena teringat teman yang sedang terlilit hutang. Ritual pun disarankan demi terbebas dari keterpurukan. Keduanya datang ke petilasan dengan membawa harapan, melakukan ritual untuk mendapat kekayaan instan. Hati-hati. Mas, Ya. Mas ini disamarkan ya? Ya. Boleh pakai maskernya? Usaha yang sempat jatuh kini kembali berkembang berkat jalur pesugihan yang memberi 2 karung uang. Mas, kita udah sampai, langsung aja kita turun ya. Namun semua itu terikat dengan syarat yang bahaya yang membawa petaka ketika pantangan terabaikan. Mas Ojan, Ya. jadi bener nih temennya Mas Ojan yang namanya Mas Agus itu ngelakuin pesugihan sampai bisa dapat toko beras. Iya benar, karena dia ritualnya sukses dalam menjalani ujian-ujiannya. Nanti saya ceritain lebih lengkapnya sama Mang E ya. Dan Mas kalau misalnya udah siap, langsung masuk ke studio aja ya. Saya Ya. masuk duluan. Siap. Oke, ditinggal dulu ya Mas. Oke. Ngerinya praktik perjanjian dengan bangsa setan ini disaksikan secara langsung oleh mata Mas Ojan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga Sobat Malam Mencekam yang hari ini tengah menunggu tayangan MM ya. Oke, kita kenalan, ini namanya Mas Ojan. Aduh, Ya, apa kabar Mas Ojan? Baik, Mak. Jelasnya namanya ini samaran ya. Ya. Karena Mas Ojan harus menggunakan masker. Ya. Karena satu dan lain hal. Yang pasti ada rahasia ya. Ya. Yang gak bisa dibagi. Kisah ini serem juga ya.
Jadi ketemu nenek-nenek terus ditawarin untuk melakukan pesugihan gitu ya? Ya. Ritual ya? Iya. Oke, ketemu nenek-nenek di mana ini? Waktu di pabrik selip Malam-malam apa siang? siang waktu pas lagi kerja sore tuh. Sekitar sore. Pabrik apa tadi? Pabrik selip, Selip tuh apa? pabrik padi. Jadi ketemu nenek-nenek tahu-tahu nawarin ritual. Nawarin ritual bahwa mau nggak dia kaya nantinya, terus usahanya bisa lancar, dimudahkan segala jalannya. Dia ngasih arahan bahwa ada sebuah petilasan di Jawa Barat, itu bisa dicoba ke sana nanti ketemu jalannya. Oke, tahan dulu. Berarti ditawarin kekayaan ketika Mas Ojannya sedang butuh uang atau enggak? Waktu itu sedang kepepet atau punya pikiran gitu? Sebenarnya sih bukan kekurangan sih makanya, jadi cukup lah. Ibaratnya saya cita-cita pengen punya rumah. Jadi ada memang tawaran, kepengen gitu ya? ada tawaran seperti itu. Akhirnya saya mau coba-coba untuk mencari petilasan tersebut. Jadi memang pada waktu ditawarin memang lagi punya keinginan ya. Akhirnya ketemu dengan tawaran nenek tadi. Ya. Baik, sobat, mudah-mudahan sehat selalu ya dan usahanya lancar, rezekinya juga melimpah. Malam mencekam. Semakin malam semakin mencekam. Ini dia Mas Ojan. Begini Mang, dari cerita tahun 2009 saya itu usahanya pengepul roller slip. Roller slip itu kita ambil dari pabrik ke pabrik untuk saya jual lagi ke pengepul. Jadi di suatu ketika saya itu di pabrik selip di daerah, pas sore jam 5 lagi menata rollernya, saya rata di motor. Roller Motornya- itu roda ya? roller itu jadi kayak untuk menjalankan mesinnya Mang ya. Nah itu kan kalau setiap pabrik kalau jalan terus itu kadang-kadang kan karetnya cepet habis Mang ya. Akhirnya diganti lagi, ditukar sama yang baru lah, yang bekasnya kan nanti diolah lagi untuk dikasih karet lagi. Banyak itu ya? Ya banyak. Dan di itu saya pas lagi muat roller tersebut, ada seorang nenek yang lagi menyapu ceceran beras Mang. Nenek tersebut itu berwujudnya ya nenek-nenek tua, tapi dia pakai bajunya baju kemben, jadi dia nggak pakai baju biasa tertutup loh Mang. Jadi segini kayak orang zaman dulu. Nenek tersebut disanggul biasa kayak gitu. Si nenek nyambangin ke saya, nawarin lah, bincang-bincang sama saya. Cung, kamu lagi gawe apa? Saya bilang, ini nek lagi gawe ini roller untuk dijual lagi katanya. Emang itu kamu untungnya besar jual pengepul roller tersebut? Enggak, ada saya cukup untuk jajan aja untuk kebutuhan keluarga. Nah, si nenek bilang, kamu pengen kaya? Pengen lah nek, saya tuh pengen kaya. Saya apalagi pengen punya rumah, lagi pengen cita-cita pengen rumah biar anak istri bisa nempatin rumah sendiri. Kalau kamu mau kaya, saya kasih jalannya. Emang di mana nek jalannya? Ada sebuah petilasan di Jawa Barat. Kamu cari daerah petilasan tersebut, itu ada petilasan yang jalurnya kalau ke nyimpang nanti kamu mendapatkan tumbal, tapi kalau jalur kanan tidak mendapatkan tumbal. Saya takut nek, ada saya. Udah gitu, karena saya udah sore,
mau saya setorin ke pengepul. Saya pas selesai untuk tata roller, akhirnya saya pulang, pamitan ke nenek. Nek, saya pulang. Ya Cung, hati-hati di jalannya. Ya, saya jalan pulang. Habis dari pengepul, saya pulang ke rumah. Di rumah ada temen main, sebut aja lah teman saya itu namanya si Agus. Saya juga kaget. Tumben nih si Agus main. Jan, dari mana Mas Ojan, katanya. Ini habis jual roller dari pengepul. Oh, sekarang usahanya bagus ya? Ya lumayan lah, kata saya. Nah, si Agus belum cerita tentang dirinya tuh Mang. Pas si Agus cerita bahwa dia itu lagi kondisinya, kan dia Agus usahanya jual beli beras, dia lagi kolap. Dia tuh cerita sama saya bahwa lagi kena tipu, berasnya dibawa, total kalau uangnya itu 230 lah. Yang bikin saya pusing, uang kakak saya modalnya. Jadi saya lagi kolap sebenarnya. Boleh nggak saya ikut kerja sama saya, kata. Gimana sih, kata saya, kamu udah kerja enak malah ikut kerja saya untungnya seberapa, kata saya, paling cukup buat makan aja. Si Agus, ya yang penting bisa jalan lah dulu. Cuma saya ingat pas sore waktu di pabrik itu ada nenek-nenek nawarin pesugihan itu. Akhirnya saya cerita sih sama si Agus. Gus, tadi lo baru saya ingat loh, tapi janganlah kamu, takutnya ada tumbalnya, saya juga nggak mau lah ada apa-apa dengan kamu juga. Udah cerita aja gimana. Ada nenek-nenek nawarin di sebuah petilasan di Jawa Barat itu ada tempat untuk bisa kejayaan, katanya. Kalau kamu lagi usahanya bangkrut, terus pengen kaya, pengen balik lagi usahanya besar, di situ ada tempatnya. Kamu tahu, kata si Agus. Saya nggak tahu, mana tahu saya kayak gituan. Akhirnya si Agus, coba yuk kita besok ke sana lagi, temuin neneknya, kita tanya detailnya di mana posisinya. Ya nantilah, saya ke sana itu seminggu sekali Mang, di pabrik Pak Haji di itu. Ya udah, nanti hari Sabtu nanti kita ke sana lagi ya. Ya wis, pas saya mau ambil udah 7 hari, di hari Sabtu si Agus ikut. Ayo, saya ikut. Ya ayo. Saya datengin si pabrik tersebut. Saya ambil kayak biasanya, rollernya saya tata. Udah gitu saya nanya ke pekerja selip di situ. Mas, di sini ada nenek-nenek enggak yang biasa bersih-bersih, sapu-sapu ini apa? Ceceran beras atau gabah di sini? Enggak ada Mas, nenek-nenek di sini dari dulu juga. Ada. Minggu kemarin saya ketemu loh. Enggak ada, ngarang aja, kata si pegawai pabrik tersebut. Ya udah, kalau kamu penasaran, kata orang pegawai pabrik, kamu datangin Pak Hajinya. Ya udah, saya nanya Pak Haji, sekalian mau bayar rollernya sih. Akhirnya saya datangi Pak Haji. Pak Haji, iya Jan, gimana? Minggu kemarin saya ketemu sama sosok nenek di pabriknya Pak Haji. Sore itu pas saya mau pulang Pak Haji, lagi muat roller, nenek itu datang ke saya. Nenek yang mana, katanya Pak Haji, kan gak ada di sini tuh karyawan, nenek-nenek di sini gak ada, apalagi wanita di sini, laki-laki semua yang nyapu, yang apa beres-beres itu laki-laki semua, nggak ada wanita. Emangnya kamu diomongin apa sama si nenek? Saya nggak jawab Bang. Wah, ya penasaran kan. Emang bilang apa? Saya nggak mau jawab itu, nggak mau jawab. Akhirnya saya sama Pak Haji, udahlah saya mau pamit pulang. Udah, saya mau jual
rollernya ke pengepul, takut kemalaman. Oh ya udah, kamu hati-hati. Saya balik lagi ke Agus, Gus, nggak ketemu. Jadi gimana? Ya udah yuk, kita pulang aja dulu. Kita jual dulu rollernya. Akhirnya saya pulang, pas udah saya setor ke pengepulnya roller tersebut, saya sama si Agus nongkrong di sebuah warung. Cerita sama si Agus, Gus, jadi begini, nenek yang saya ceritain asli, saya nggak bohong, ada orangnya, saya ketemu waktu itu. Tapi Pak Haji yang punya pabrik selip ini bilangnya gak ada orang tersebut. Masa iya sih? Agus tambah penasaran. Jadi gimana, Jan? Gak tahu, saya juga. Coba kamu mau cari kalau kamu mau bener-bener ngelakuin itu, mau ngelakuin ritualnya, apa yang nenek bilang, coba kamu tanya-tanya ke temen. Akhirnya pulang kita, Bang. 2 hari kemudian si Agus datang lagi ke rumah. Jan, saya udah tahu tempatnya. Kamu tahu dari siapa? Ya udah, ayo kita jalan aja, kita cari. Udah ada gambaran dari teman saya. Saya diajak sama Agus, saya cari, naik motor sama si Agus, boncengan, ketemu petilasan tersebut. Tempatnya bagus, rapi, teduh, tenang. Lokasinya itu gimana, Mas Ojan? Di gunung atau di daerah mana? Di bawah gunung, Mang. Itu Daerah sepi. petilasannya di bawah gunung. Pokoknya suasananya adem loh. Penduduknya sedikit. Nggak ada penduduk di situ. Cuma ada penjaga petilasan tersebut, yaitu Kuncen. Saya tanya, di sini tempat apa, Pak Kunci? Kamu niatnya apa ke sini? Malah ditanya balik. Ini saya tanya Kuncen tersebut, saya dapat gambaran dari si nenek-nenek, ada yang ngarahin ke sini, Pak Kunci. Pak Kunci mikir lagi, nenek-nenek tersebut kayak apa? Dia pakai kemben, orangnya tua, tidak tinggi, kurus. Si Kuncen kayaknya udah tahu, Mang. Ditanya lagi saya sama Kuncen, kamu niatnya apa ke sini? Saya mau niatnya biar keinginan saya diijabah. Kayak saya jualan itu bisa laris, kata saya. Mau usaha bisa lancar. Ya udah, ini tempatnya. Kalau ya kamu mau jalanin ritual di sini, silakan, nanti saya arahkan. Syaratnya apa? Syaratnya cuma kita izin sama yang di sini, kita tahlilan, izin berdoa sama yang pendulu di sini. Jadi kita tuh mau ritual, sebelum mau ritual baik pulang ke rumah, kita izin dulu sama keluarga. Bilangnya nyari kerja di Jakarta. Sama siapa? Sama si Agus. Agus juga begitu izinnya. Akhirnya kita berdua sepakat, Gus, udah siap. Ya udah, yuk kita jalan. Kita temuin lagi Pak Kunci tersebut. Kita izin, Pak Kunci, kami siap untuk ngelakuin ritual. Pak Kunci bilang, kalau kamu mau ngelakuin ritual di sini, kamu izin dulu sama makam yang di sana. Jadi makam itu di pendopo, rapat, rapi, bersih. Kita izin dulu di sini, kita minta doanya biar kamu ritualnya sukses, nggak ada hambatan dan selamat. Oke, akhirnya kita tahlilan di situ. Izin dulu sebelum kita naik ke sana. Setelah itu kita baru didata nama, barangkali ada apa-apa nanti Mas dicari, kata Pak Uci. Oh ya, data KTP-nya, nama, alamat. Udah gitu kita dikasih senter sama tikar. Si Agus 1, saya 1. Gitu dengan senter juga kita 1-1. Pak Kuncen bilang di sini ada dua tempat, yang kiri dan yang kanan.
Saya tanya maksudnya apa Pak Kunci? Kalau yang kiri mendapatkan tumbal, kalau yang kanan tidak mendapatkan tumbal dengan hasilnya sendiri. Pak Kunci, maaf sebelumnya, saya masih bingung tempatnya di mana untuk ritualnya. Oke Mas, kamu naik dari sini ke atas gunung. Di bukit paling atas itu ada sebuah sumur kecil, tapi kering, nggak ada air. Itu tempatnya bagus di situ untuk ritual. Nanti sebelah kirinya, kalau kamu ketemu dua makam dikelilingi pohon-pohon besar, itu yang lebih bagus lagi tempatnya untuk ritual. Si Agus nyolot, yang cepet di ijabah di mana? Karena dengan posisi dia kalut lah, udah ditipu banyak. Ini si Agus kayak semangat. Kalau Pak Kuncen bilang kalau kamu pengen cepet diijabah, ya di makam 2 itu. Ya udah Pak Kunci, kita pamit ke atas. Jangan dulu, sebelum asar kamu jangan ke atas. Saya izinkan kamu tuh kalau udah jam 5 baru kamu ke atas. Oh gitu. Jadi kita nunggu asar. Setelah sholat asar kita baru ke atas jam 5 itu. Kita sama Agus jalan bareng ke atas. Di atas terus saya cari-cari tempatnya. Itu saya jalan ngikutin tapakan, bekas tapakannya orang. Jalan setapak itu saya ikutin terus. Sampai 1 jam ke atas belum ketemu. 1 jam. 1 jam itu belum ketemu. Jauh banget ya. Iya ke atasnya. Karena kita masih mencari belum tahu tempatnya, jadi kita nyari-nyari. Di semak-semak itu kita mentok di semak-semak, nggak ada jalan lagi. Udah putus asa sama Agus. Gus kayaknya udah lama kita nggak ketemu ini si tempat. Coba nanti kita cari lagi, kata si Agus. Akhirnya ketemu makam 2 itu. Di sebelah kiri pas kita masuk ke situ, yang bikin aneh juga ya di makam tersebut, makamnya selalu bersih. Jadi kayak ada orang di situ tuh yang biasa nyapu-nyapu, yang biasa bersih-bersih di situ. Padahal nggak ada orang. Untuk pemandangannya ke kiri, pemandangan dari makam tersebut ke sananya itu jurang. Gus, ayo kita cari tempat untuk tirakatnya. Kamu di mana? Saya di ujung makam sana. Makamnya kan ada 2 Makam tersebut itu 2 itu berdempetan. Makam tersebut itu gede panjang. 2 itu panjang-panjang makamnya. Nah di situ kita bagi tempat untuk sama si Agus. Si Agus minta tempatnya yang paling ujung, paling pojok. Saya di tempat yang di depan pas masuk pemakaman. Gus, kamu di sana ya, saya di sini. Ya, kalau ada apa-apa kamu saut saya aja, nanti saya saling saut. Ya. Di jam 9 kita nggak ada apa-apa di malam itu. Di jam 11 baru terasa angin gede, cuma ngumpulnya di situ. Di makam itu tuh anginnya gede, semakin gede. Seakan-akan mengempas badan saya tuh. Bus angin tuh. Wah, ini mah mau hujan kata saya. Udah malam, tapi nggak ada petir. Udah gitu lewat jam 11 angin gede, udah lewat jam 12:30 suara itu menggeram dengan kayak sosok besar datang. Suara apa ini? Si Agus, kamu nggak apa-apa? Si Agus nggak nyaut. Si Agus mungkin udah tidur jam 12:30 sih Pak. Akhirnya saya terusin. Hilanglah jam 12:30 itu suara itu. Nah udah gitu pas subuh kita bangun sholat subuh, kegiatan pagi biasa nyapu bersih makam.
ketemu sama Agus. Saya cerita, Gus, semalam kamu ketemu gini enggak? Enggak ah, ini Agus selalu nudup-nudupin. Tapi kalau angin, ya emang ada Jan. Kalau angin tuh pas jam 11, iya, akhirnya ya udahlah. Nah, di malam kedua, karena kita itu ritual di situ selama 7 hari sama Pak Kuncennya bilang, selama 7 hari nggak boleh turun. Kalau turun ritual kamu ini nanti gagal. Makannya dari mana makannya? Kita itu dianjurkan kalau bisa selama 7 hari itu mati geni, Mak. Jangan makan. Kalaupun makan seadanya di situ, mau rumput kayak mau buah-buahan kayak apa dimakan silakan. Topi kece nih. Nyaman juga. Keren. Di malam kedua saya itu udah jam 9. Ada suara mendekati, Mak. Kayak mau mendekati, suara orang jalan itu mendekati. Cak, 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 cak. Saya tengok nggak ada orang, hilang suara. Datang lagi jam 11 itu anak kecil, suara anak kecil pertama. Banyak perasaan suara-suara anak kecil tuh di jam 11 itu. Pas jam 12 suara itu hilang, senyap langsung. Aneh, suaranya kok pada hilang. Tapi pas saya lihat di petilasannya makam tersebut ada 3 orang, Mak. Sosok tinggi badannya, kekar badannya. Saya deketin 3 orang tersebut. Saya saut, Bang, nggak ada yang nyaut. Pas ketiganya saya saut, orang 3 itu bebarengan nengok ke saya. Pas nengok bebarengan, nggak ada punya muka itu. Saya kejengkang, saking kagetnya, kejengkang ke belakang mau lari. Saking takutnya, pas mau lari, pas saya nengok lagi nggak ada. Lihat sosok yang mukanya polos, nggak ada mata, nggak ada hidung, nggak ada telinga, polos. Wah, ini mungkin cobaannya. Udah gitu, saya kuatkan lagi karena saya zikir itu bersila, Mak. Bersila, pinggang saya itu sakit. Waduh, ngerasa capek ya. Waduh, capek nih. Saya bersender akhirnya. Pas bersandar, asal dapatnya saya tuh belakang nggak ngeliat-liat, Mak. Ke belakang, saya bersandar, kok empuk banget ya di belakang tuh. Pas saya pegang ke belakang, pegang tangan saya raba-raba ke belakang tuh. Ada bulunya ya. Pas saya tengok ke belakang, kaki ini. Belum saya sempet lihat ke atas, Mak. Ya udah gemeter ini. Asli mau lari nih, udah mau lari saya. Pas saya lihat, baru lihat setengah badan, Mak. Bener. Jadi itu wujudnya seperti monyet. Tapi monyet itu gede banget. Akhirnya saya maju lagi, duduk ke depan lagi, nggak berani nyender. Lah pas itu orang yang besar itu udah udah lewat, wah ini mah mungkin cobaan. Udah saya ke depan, maju lagi, saya birid lagi, zikir lagi sebisa saya. Agus masih di pojok sana, nggak tahu dia gimana. Nah akhirnya saya tuh ada suara kayak gas bocor, Mak. Suara apa ya? Karena saya tirakatnya di bawah pohon, kayak pohon nangka. Suara apa? Saya lihat kanan kiri, gak ada apa-apa. Pas saya lihat ke atas, Mak, ular besar, Mak. Gede banget,
Tapi di pohon yang kecil nggak patah rantingnya. Ular. Akhirnya saya nunduk lagi, nggak berani. Sila lagi. Pokoknya sebisanya saya jikir, tambah kenceng saya jikirnya, tambah mateng. Wah, saya udah pasti ya subuhnya. Saya saut si Agus, Gus. Ya Jan, kamu belum tidur? Belum, ini benar lagi subuh. Ini subuh biasa, seperti pagi ini biasa kita bersih-bersih. Ceritalah si Agus, pengalaman semalam itu gimana, Gus? Kamu semalam gimana? Nggak ada apa-apa. Masa sih? Ya udah, saya juga nggak cerita. Malam ketiga, ini malam ketiga, sosok yang bener-bener nyata. Kalau menurut saya saya nggak kuat ini di malam ketiganya. Tapi Jadi udah 3 hari ini nggak makan nggak minum ini. di 2 hari kita makan. Kita ada di situ ada pohon kesemek. Airnya dari mana? Kalau airnya kita itu dari ranting-rantingnya ini apa? Kayak embun tuh. Jadi boleh bergerak ya kalau siang ya? Iya boleh kalau siang. Boleh Jadi jalan-jalan gitu. ritualnya tuh di malam hari aja. Di malam hari untuk ritual tirakatnya. Di 3 harinya itu akhirnya si Agus sama saya kuatkan lagi, Gus, tenang. 7 hari bentar lagi ya. Ini malam ketiganya kita harus kuat ya. Saya paling nggak kuat itu, karena apa? Sosok-sosok tersebut bener-bener nyata. Kalau pertama itu saya ketemu nenek-nenek yang waktu di pabrik selip, Bang. Dia datang mikul bawa nasi, jualan nasi ya. Jam 9 malam itu. Dia nawarin, "Cung, ini mau beli nasi enggak?" Jual nasi. Loh, Nek, kok ada di sini? Iya, ini nyasar katanya. Cuma saya tanya lagi, "Nenek sebenarnya tinggal di mana?" "Di sini," katanya. "Kamu lapar enggak? Ini ada nasi." "Enggak, Nek, saya udah makan." Pikiran saya, Mang, nggak mungkin malam-malam seorang nenek-nenek kuat naik ke gunung. Akhirnya si nenek tersebut jalan itu 3 langkah, kok arahnya ke jurang. Ini jam 9 itu saya saut Agus dulu, "Gus, ada nenek-nenek ke situ enggak?" "Enggak ada." Oh ya wis, itu mungkin wah orang sininya. Jam 11 kayak biasanya, mendekati jam setengah 12 itu wujud nyatanya yang datang sosok pocong. Di makam-makam itu dikelilingi pocong semua, datang itu berdiri. Saya pas lihat, ini beneran enggak ya, pocong berdiri. Saya ngelilingin makam. Saya diam lagi saya tuh. Saya wirid lagi, tutup mata, pas lihat nggak ada lagi. Yang bikin saya lari nih, wujudnya manusia berkaki kuda, badannya gede, cuma lewat. Saya mau lari masih bisa nahan karena nggak bawa apa-apa, nggak bawa senjata, nggak bawa apa ya, Yang ketiganya datang seorang perempuan yang nenteng kepalanya sendiri, jalan lewat, cuma saya diem. Saya ngeliat itu gemeter, akhirnya saya tutup mata. Yang bikin saya lari ini berwujudnya kepalanya singa, Sebelah kiri bawa kampak, sebelah kanannya itu bawa pedang. Orangnya gede kekar kayak algojo persis, gede badannya. Saya merem, melek lagi masih ada, merem lagi, melek masih ada lagi. Jadi ini bener lari, kalang kabut saya lari. Nggak mikirin Agus lah, pokoknya si Agus tuh gimana mau. Wah, saya paling takutnya saya disembelih, karena saya merem melek lagi masih ada. Kalau yang lainnya pada hilang, kok ini asli ada.
Jadi saya kabur, lari jam 1 malam, saya lari ke bawah, turun, saya cari kuncen. Saking takutnya. Turun-turun pas jam 2:30 saya turun di petilasan bawah. Saya ketemu kuncennya lagi di pendopo. Dia kaget. "Jan, kamu ke bawah kenapa?" "Bentar Pak Kunci, saya nggak bisa cerita." "Ceritain aja, gimana?" "Saya didatengin wujud asli, kepala singa, badannya kayak algojong, sebelah kiri bawa kampak, sebelah kanan bawa pedang, kayak mau bunuh saya." Akhirnya saya lari. "Lah si Agus kemana?" "Si Agus masih di atas." "Ya udah, mudah-mudahan Agus ritualnya sampai 7 hari selesai." "Ya udah, sekarang kamu gagal untuk ritual selanjutnya. Jadi gimana Pak Kunci? Kalau mau kamu lanjut ritualnya, kamu di bawah. Kamu ngelakuin hal-hal yang di atas, kamu di bawah aja. Tapi udah gagal ritualnya." Pikir saya, wah buat apa saya lanjutin. Akhirnya saya pulang makanya 3 hari itu ke rumah. Udahlah, saya tinggalin. Saya takut. Setelah 7 hari dia ritual habis makanya datang si Agus ke rumah. "Weh Gus, kamu udah pulang?" "Udah, kamu kenapa pulangnya nggak bareng?" katanya. "Saya ditinggalin, saya nggak kuat," katanya. Si Agus, "Wah kamu sih baru segitu aja," katanya. "Udah kalah, ya gimana lagi, yang penting nyawa saya selamat." "Terus kamu dapat apa Gus selama 7 hari di sana?" "Kamu pengen tahu dapatnya saya lama ritual di sana 7 hari? Ayo main ke rumah saya." Saya main ke rumah si Agus. Saya duduk di rumah si Agus masuk ke kamar. "Jan, sini. Katanya kamu pengen tahu dapatnya saya selama 7 hari di sana." Saya masuk, ada 2 karung di situ, tumpuk-tumpuk. Si Agus, "Kamu tahu itu karung?" "Iya." "Coba kamu lihat sendiri." Pas saya lihat, uang mang ya. Uang itu 2 karung. Karung segede apa? Itu kalau diibaratkan kalung 50 kilo. Karung 50 kilo. 50 kilo. Karung 50 kilo tuh uang itu udah berdempet-dempet kayak udah dari bank tuh rapi mang. Bisa dapat uang Gus? Dari mana, saya tanya kan. Emang bisa ngasih uang? Saya nggak bisa jawab. Karena apa? Saya sama yang sana yang tahu. Kamu nggak usah tahu. Terus saya tanya, rencana uang ini buat apa? "Saya mau bangun lagi usaha saya," kata si Agus. "Pengen bangkit lagi dalam keterpurukan saya. Saya nggak mau lagi ketipu sama orang. Pokoknya saya mau bayar hutang saya sama kakak saya lunasin semua. Ayo kamu ikut saya usaha." Ya udah, ayo. Nah, dari situ kita awal mula usaha itu kita nyari kontrakan pabrik selip Mang. Kita ngontrak dulu. Ngontrak itu sekitar 400 juta setahun Mang. Setahun itu 400 juta pabrik selip itu. Saya kontrak, si Agus, daripada kita ngambil beras ke pabrik-pabrik, kamu cari petani di sawah padinya, kita selip sendiri biar untungnya lebih banyak, kata si Agus. Oh ya siap. Akhirnya kita berjalan Mang. Jalan dari 10 ton, 9 ton, kita ambil dari petani itu. Kita jemur, kita proses bikin beras. Berasnya kita kirim ke Bandung, ke Garut, ke Tegal, ke Brebes. Semakin hari semakin banyak permintaan beras itu, karena kualitas kita berasnya bagus. Disitulah kita semakin naik usahanya. Akhirnya pabrik selip tersebut kita bayarin Kita bayar itu 3M. Saya kaget si Agus bisa bayarin pabrik itu. "Gus, kamu uangnya ada?" "Ada, tenang. Kamu pokoknya jangan jauh dari saya, ikut saya.
Siap. Berjalan semakin ke bulan si Agus beli mobil lah Mang truk itu, beli sawah sendiri, bangun rumah sendiri, sampai beli mobil itu hampir tiap 2 bulan dia beli mobil. Pemikiran si Agus, saya beli mobil banyak ini, rencananya saya mau tak rentalin, nanti kamu pegang rentalannya, kamu yang pegang usaha rental saya. Karena saya itu udah ngasih lamaran Mang waktu itu lamaran di sebuah PT untuk kerja jadi ABK di laut. Saya ada dapat undangan. Si Agus udah ngasih usaha buat rental, saya nggak bisa Gus karena saya udah dapat undangan dari PT untuk pemberangkatan ABK. Saya nggak bisa cancel itu. Udah cancel aja. Wah, nanti kena denda saya. Berapa dendanya saya bayar katanya. Wah, saya nggak bisa. Karena apa? Menyangkut nama baik saya. Kalau ini saya mundur di PT tersebut, saya nggak bisa cancel karena tiket udah ada. Oh ya udah. Kamu berangkat aja dulu. Nanti kalau pulang dari kerja di sana, kamu cari saya lagi. Nanti rental ini kamu pegang. Siap. Saya pamit si Agus. Pas 1 tahun kemudian saya pulang ke rumah. Saya masih ingat si Agus kalau di rumah. Agus ini udah punya anak istri belum? Udah. Berapa anaknya? Anaknya 1. Saya main ke rumahnya Agus. Kamu udah pulang? Iya Gus. Udah, kamu jalanin lagi nih rentalnya. Kamu pegang. Emang udah ada berapa unit katanya? Ada 5. Nanti kita beli lagi kalau kurang. Rental itu udah saya jalanin, saya pegang. Rame terus. Tiap hari itu keluar semua mobil. 5 unit itu. Tiap hari keluar. Balik utuh, bersih, rapi. Dengan si Agus tersebut, usaha berasnya semakin permintaannya makin banyak, sampai ratusan ton kirimnya. Di suatu ketika si Agus itu mengalami bencana, pabriknya meledak. Itu setelah berapa tahun kaya dia? 3 tahun. Setelah dia 3 tahun berjalan, usahanya enak, si pabrik tersebut meledak. Kebakaran semua pabrik itu. Padi-padi kebakar semua, jadi berondong semua. Nggak ada yang sisa, nggak ada. Pabriknya udah kebakar semua. Akhirnya si Agus mikir keras. Ada apa ini bisa alami seperti ini? Ujung-ujungnya si Agus ngelamun, saya deketin, Gus, kenapa kamu? Ada apa ya? Lah kamu sih ada apa? Ternyata si Agus buka di situ bahwa setiap hari Jumat Kliwon dia punya perjanjian dengan yang di sana. Saya punya perjanjian di situ. Janji kamu apa? Setiap hari Jumat Kliwon saya harus mengorbankan 1 ekor kambing setiap hari Jumat Kliwon. Lah kemarin kan Jumat Kliwon, maka dari itu ini teguran, makanya pabrik kebakar. Jadi gimana Gus? Coba yuk kita tanya dulu ke sana lagi, balik lagi ke Kuncen, barangkali ada dampak apa-apa. Besoknya saya itu ke sana lagi Bang, sama si Agus naik mobil. Kemarin bawa motor, sekarang bawa mobil. Pak Kunci kaget, udah bawa mobil, sekarang udah kaya nih, katanya si Pak Kunci. Ya alhamdulillah Pak Kunci, tapi ada problem ini Pak Kunci. Problem apa? Dia cerita akhirnya bahwa saya ini setiap hari Jumat Kliwon harusnya menyembelih 1 ekor kambing.
di sini setiap hari Jumat Kliwon. Dan Jumat kemarin saya melanggarnya karena lupa. Wah, itu kesalahan fatal buat kamu. Emang kamu perjanjiannya apa waktu itu? Agus nggak cerita. Ceritanya pas saya nggak ada, Mang. Saya di luar, dia cerita sama Kuncen. Nggak tahu dia cerita apa, saya di mobil. Akhirnya si Agus udah selesai ngomong sama Pak Kuncen, mau pulang, dia datengin saya dengan muka yang murung, lemas. Akhirnya, Gus, gimana? Ya udah yuk kita pulang. Agus mau masuk ke mobil, Pak Kuncen manggil lagi. Gus, sini katanya. Ada yang saya pengen kasih tahu. Si Agus datangin lagi si Kunci. Nggak tahu saya ngomong apa, saya lihat dari spion itu dia ngomong apa, tapi si Agus nama nunduk. Wah, ada apa ini ya? Udah selesai sama Kunci baru masuk ke mobil. Saya jalan, saya tanya di jalan itu, Gus gimana? Kata Kunci, wah udah nanti aja ceritanya di rumah. Udah buka aja kayak siapa aja sayang. Akhirnya si Agus cerita bahwa saya ini sebenarnya kontrak umur. Kalau 5 tahun, dalam 5 tahun tumbal seekor kambing setiap Jumat Kliwon dilaksanakan terus, mungkin nanti kekayaan saya abadi. Karena saya melanggar dalam saat Jumat Kliwon kemarin, saya nggak numbalin seekor kambing. Akhirnya gantinya saya sendiri. Kok bisa? Saya sempat marah, Mang. Kenapa kamu berani sampai numbalkan diri sendiri? Si Agus diem, murung. Akhirnya pulang, Mang. Sebulan kemudian, Mang, ketemu Jumat Kliwon lagi, Mang. Saya masih jalan sama Agus, rental masih jalan. Si istrinya sebut saja namanya Novi, Mang. Telepon, Mang. Pas Jumat Kliwon itu. Mas Ojan, iya. Ada apa, Novi? Saya mau ngabarin bahwa si Agus sudah tidak ada. Maksudnya meninggal. Gak mungkin. Orang sorenya tadi di rental kok sama saya. Akhirnya saya langsung datang ke rumahnya. Ternyata udah banyak orang di situ. Takziah udah datang banyak orang. Wah, apa iya? Saya pengen lihat si Agus. Pas saya lihat ada keanehan-anehan lah. Si mayat si Agus tuh. Ada apa ini dia mukanya kayak gini. Pas pemandian, karena dia itu sahabat saya, Mang, dari kecil. Saya ikut memandikan jenazahnya. Mata itu dilakban, Mang, karena nggak bisa nutup. Lidah itu sini, mulut dilakban juga. Kenapa? Nggak bisa nutup, lidahnya keluar. Di bekas leher ini biru-biru. Di bekas leher ini biru-biru semua. Wah, ada apa? Udah dimandiin, selesai. Datang seorang kiai. Mungkin dia ngerti, Mang. Didoain, Mang. Baru dia bisa nutup mulutnya, matanya bisa dipejamkan. Saya tanya sama istrinya, si Novi tersebut, Novi, ini kejadiannya gimana meninggalnya? Nggak tahu, Mas. Ini mendadak. Saya juga nggak tahu. Lagi misah kamar. Pas ada bunyi lodak itu saya datang. Mas Agus sudah nggak ada nyawanya. Wah, saya teringat, Mang. Ternyata perjanjian itu yang bikin dia sampai meninggal. Karena saya masih megang rentalnya dia, Mang, masih ngurus rentalnya dia. Dari usaha rental dia itu udah makin merosot, Mang. Mobilnya digawa kabur sama orang yang nggak balik lagi. Ada lagi udah dioplos mesinnya, dicari itu udah mesinnya udah nggak ada, roda-roda udah habis semua. Akhirnya dari usaha-usahanya dia itu hilang semua, Mang. Udah saking menurun. Setelah Agus 7 hari, istrinya itu karena dia dulu orang kaya, Mang, fashionnya
bagus, dia dari gelang kalungnya emas itu udah punya semua. Akhirnya ada yang pengen meminangnya lah, orang berondong disebutlah. Ini istrinya tahu nggak si Agus melakukan pesugihan? Tidak tahu, Nggak tahu. yang tahu cuma saya. Rahasia ya. Iya. Setelah si Novi ngabarin saya minta izin untuk nikah lagi, saya kecewanya di situ. Kenapa mau baru 7 hari kamu mau berani-berani nerima ini orang lain? Tunggulah dia kering dulu kuburannya, jangan sampai jadi omongan orang. Tahu sendiri kejadian kemarin kayak apa. Terus akhirnya si Novi mikir, oh iya mas, nanti saya pikir-pikir dulu. Iya, akhirnya dia nurut. Tapi karena si laki-laki tersebut, pemuda tersebut menggoda terus, akhirnya ujung-ujungnya mau nerima pinangan di sebulan kemudian, 40 harinya si Agus. Setelah dinikahkan, saya masih megang rental karena saya udah nggak betah. Akhirnya saya kasihin ke Novi, rental ini saya nggak bisa pegang lagi. Lah Mas Ojan mau kemana lagi? Saya udah ada panggilan lagi. Itu tinggal 3. Yang 2 udah. Yang 2 hangus udah ya? lenyap. Tinggal 3 itu. Saya udah ngomong ke Novi bahwa saya mau udah ada panggilan lagi ke kapal kargo. Saya mau rental ini kamu yang pegang. Akhirnya si Novi, ya udah Mas, semoga sukses. Ya, saya berangkat lagi ke kapal. Saya kerja di kapal, saya tinggalin. Selang setahun kemudian saya pulang lagi. Wah, saya tuh ingat almarhum, pengen main. Tapi saya main ke kuburannya dulu sebelum ke rumah. Saya kirim doa, si Agus baru saya main ke rumahnya. Karena dia masih punya anak, punya istri, saya ingatnya di situ. Main ke rumahnya, ternyata usahanya dia dari Agus itu punya rental mobil 3, sawah, lahan, pabriknya udah habis semua. Dengan cara apa habisnya? Dihambur-hamburkan sama suami yang barunya ini. Dari kehidupannya mewah, semua dijual, sawah habis semua dijual. Saya sampai prihatin lihat si Novi tersebut ya. Dia itu udah nggak punya apa-apa. Si Novi bilang ke saya bahwa rumah ini udah digadaikan mas ke bank. Saya kaget, buat apa uangnya semua gitu banyaknya, udah habis semua. Saya juga nggak ngerti, mungkin dia main judi kayak, kata si Novi. Terus kamu mau gimana? Nggak tahu mas, ini hubungan kita udah nggak baik-baik aja. Lima bulan kemudian saya dapat panggilan lagi ya, karena pergantian di kapal itu yang biasa berangkat ke sana nggak berangkat, jadi akhirnya ganti saya, akhirnya berangkat lagi. Saya kontrak 1 tahun lagi. Pas pulang saya datang ke main lagi, biasa main ke rumah Agus, udah nggak ada orang rumahnya. Saya tanya tetangga, di mana Mbak Novi? Sekarang di mana? Nggak ada yang tahu. Tapi ada tetangga yang di belakangnya yang cerita bahwa Mbak Novi sekarang ada di Jakarta. Saya kemarin ketemu di Jakarta. Sekarang kerja apa di sana? Jadi ART. Dulu usahanya enak, dia kaya, dia mau apapun bisa keturutan, beli apa ada, uang banyak. Sekarang jadi ART. Saya ngerasa, waduh, dia tuh bener-bener lagi di bawah lagi. Suatu ketika saya berangkat ke Jakarta, mau taruh lamaran lagi di PT. Di jalan ketemu sama si Novi lagi nenteng anaknya di pasar. Novi, ini kamu? Loh Mas Ojan,
kok kamu ada di Jakarta? Wah, syukur saya bisa ketemu sama kamu. Gimana kamu sekarang? Saya sekarang tetap di Jakarta, Mas. Semua udah habis, rumah udah disita sama bank. Semua udah nggak ada sisa. Hasil usahanya Mas Agus itu habis semua. Terus kamu masih sama suami kamu di sini? Udah nggak? Sekarang saya udah nikah lagi sama orang Jakarta. Sekarang gimana? Yang suami yang lagi dijalanin, dia baik. Walaupun dia kerjanya cuma ojek, tapi dia nerima aku apa adanya katanya. Oh ya wis, syukur. Si Dede gimana? Baik Mas. Ya udah Novi, saya nggak bisa apa-apa, cuma bisa bantu segini, saya kasih untuk uang jajannya anak ya, karena saya ingat si Agus Mas. Agus itu bener-bener dalam pengalaman dari masa kecil sampai usaha bareng sampai dia jaya sampai sekarang dia udah nggak ada. Saya ingat sama si Novi terus karena anaknya Mas. Udah nggak pernah ketemu lagi. Ya, Terakhir udah pernah lihat ini nggak lokasi rumahnya? Masih ada nggak? udah nggak ada, udah punya orang, Udah dijual ke orang. udah dijual. Tapi masih ada rumahnya. Masih ada. Tahun berapa ngelihat rumahnya terakhir? Tahun 2015. 2015. Ya. Yang terakhir ada pesan nggak untuk penonton? Mudah-mudahan jangan terjerumus ke lembah hitam ini. Pesan singkat aja. Ada usaha sendiri, hasil sendiri lebih baik daripada hasil orang yang belum tentu menjanjikan kekayaan dan kemewahan. Percaya diri, hasil sendiri pasti bisa. Apa yang bisa dicapai pasti bisa. Kalau kita ada keinginan, kemauan, kita tetap semangat, pasti bisa. Hampir aja Mas Ojan juga kena ya, Iya, terjerumus juga ya. iya. Untungnya gagal. Gagal itu, untung gak kegoda. Syukur alhamdulillah ya. Ada tempat yang dari luar terlihat tenang, namun diam-diam menyimpan godaan. Mas Ojan merasakan betapa beratnya tarikan itu, lalu memilih untuk pergi demi menyelamatkan dirinya sendiri. Namun Agus tetap tinggal di sana. Ia tergoda oleh kekayaan instan yang datang dengan cepat dan tampak begitu mudah untuk didapatkan. Ritual itu memang berhasil, namun keberhasilan tak pernah datang tanpa bayaran. Dan ketika janji itu dilanggar, hidup Agus malah berakhir misterius. Karena jalan yang dipaksakan selalu runtuh sebelum benar-benar utuh. Halo Sobat Malam Mencekam, ini waktunya buat sobat semua untuk jadi lebih dekat bersama Malam Mencekam. Ayo gabung membership sekarang, cuma dengan Rp10.000 per bulan loh. Kalian bisa dapat akses ke ratusan konten eksklusif. Mulai dari pembuktian ilmu goib, perjalanan dan penelusuran tim Malam Mencekam, sampai momen lebih dekat bersama para narasumber. Dan gak cuma itu, member juga bisa nonton video terbaru lebih awal. Plus dapat emoji dan badge eksklusif khusus member, biar identitas kalian makin mencekam. Klik tombol gabung sekarang dan jadilah bagian dari keluarga besar member Malam Mencekam.